Terus tiba-tiba habis mabung matanya nitik. Ini kalau yang kiri dia masih uveitis. Uveitis itu radang bola mata. Jadi kalau uveitis itu bentuknya pengkabutan. Kelihatan begitu. Terus tiba-tiba habis mabung matanya nitik. Makin lama makin nyebar dia. Terus nggak begitu lama lagi nepak ke sebelahnya. Halo semua, sahabat pencinta semua hewan ciptaan Tuhan, marilah kita menabur kasih sayang. Burungnya ditaruh sini aja sambil dicek. Dengan saya Dokter Radian. Ini keluhannya apa aja, Mas? Katarak. Katarak ya. Mata kiri, mata kanan? Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Sudah berapa lama? Satunya udah bayang-bayang. Oke, baik. Satunya nggak kelihatan. Ini baru mabung. Ini kalau yang kiri dia masih uveitis. Uveitis itu radang bola mata. Jadi kalau uveitis itu bentuknya pengkabutan, tapi kalau katarak dia udah masa putih. Nah kalau yang kanan ini kan putih udah nyeplok gitu ya. Kalau itu udah jadi katarak. Kalau semisal yang mata kiri ini dia masih fase aktif infeksi. Jadi dia sebelumnya ada gejala kayak flu, gangguan mata atau dahak itu nggak ada ya? Tiba-tiba nitik putih gitu. Oh tiba-tiba cek putih, baik. Lama makin pekat. Baik. Saya cek semua dulu ya. Iya. Ini makanannya dikasih apa? Foto jangkrik Proto jangkrik. Kalau untuk jangkriknya seberapa banyak? kemarin di kandang ternak. Oh di kandang ternak, jadi nggak ketahuan dia makannya berapa ya. Di kandang ternaknya itu posisi lampu di dalamnya atau nggak pakai lampu ya? Berarti aman. Dari sinar mata alami aja ya. Ini usia berapa? Oh udah belasan tahun, baik. Tapi kataraknya udah lama. Baik. Kiri ini kotorannya aman. Oh 12 tahunan ya, baik. Sebelah kanan, baik. Berarti tangkapan liar ini 11 tahun, baik. Saya bikin catatan sebentar, habis ini saya jelaskan ulang ya. Kirinya masih ada respon gerak. Tadi kita cek pakai respon gerak maupun pakai sinar. Jadi kita untuk memastikan pupilnya itu masih merespon sinar apa enggak. Ternyata di sini di mata kanannya dia tidak merespon sama sekali, tapi mata kiri dia masih merespon. Artinya mata kanan ada kebutaan, mata kiri enggak buta, dia masih bisa melihat. Terus selain itu di bagian mata kanannya ini dia bentuknya sudah masa putih tebal, tapi kalau kiri masih pengkabutan. Semisal digambarkan ibarat ini bola mata, ini bagian hitam-hitamnya, yang mata kiri masih kayak semburat tipis pengkabutan. Beda, mata kiri arahnya masih uveitis, mata kanan sudah katarak. Bedanya apa? Kalau uveitis itu istilahnya kayak peradangan yang terjadi pada bola mata. Ciri-cirinya apa? Kalau peradangan ini ciri-cirinya dia masih putihnya pengkabutan. Tapi kalau katarak itu sudah fase akhir dari radang. Ibaratnya katarak itu kalau luka koreng, karena dia posisi di dalam mata, korengnya kan nggak bisa keluar, jadi nutupin cahaya nggak bisa masuk. Bedanya di situ. Kalau uveitis secara umum dia ketika sembuh nanti bisa benar-benar menghilang. Kadang di fase akhir kalau semisal dia ada pembentukan radang berlebihan terbentuk katarak. Jadi bisa dibilang uveitis itu masih fase aktif infeksi, katarak sudah tidak ada infeksi. Uveitis penanganannya dengan obat-obatan, kalau katarak dengan operasi. Di manusia pun stepnya juga sama. Lantas hal-hal apa sih yang biasanya menyebabkan uveitis hingga terjadi katarak? Ini saya rangkum beberapa hal yang biasanya menjadi penyebab pada burung kecil nih. Yang pertama biasanya paparan sinar. Kayak kita ngeliat lampu aja lama-lama kan silau, mata sakit. Itu juga bisa semisal kita jemurnya terlalu lama atau kita naruh sangkarnya dekat sumber lampu, itu bisa. Paling sering ini biasanya kita jumpai. Yang kedua biasanya kita doping kalsiumnya lebih terlalu banyak.
Kalsium itu biasanya kalau burung-burung kerang kecil pakai bubuk putih biar gacor. Kalau enggak kadang pakai tulang sotong itu yang paling sering kita jumpai. Itu terlalu over pemberiannya. Itu menyebabkan suplai kalsium dalam tubuh itu berlebihan yang harusnya dikeluarkan lewat urin. Yang putih itu kan banyak kalsiumnya tuh di kotorannya. Karena berlebihan dia ini ketika jantung mompa kan banyak kandungan kalsium. Jadi mengendap di mata. Terus yang ketiga itu juga ada yang disebabkan karena terlalu tinggi protein pakannya. Kalau semisal terlalu tinggi protein, biasanya yang terjadi kalau tidak katarak kadang perlemakan. Kadang kan ada yang di dadanya jendol-jendol tuh. Itu juga ciri-ciri kalau terlalu banyak protein. Dikasih entah kerutunya, entah jangkriknya kebanyakan. Itu juga bisa. Terus yang keempat ada juga yang infeksi mata. Infeksi mata biasanya paling sering itu snot. Terus yang kelima kadang ada juga karena obat-obatan. Contoh dia kena snot, kita asal beli obat, kita nggak tahu di matanya ada luka apa enggak, kasih obat bener lukanya membaik tapi timbul koreng. Atau kita kadang kalau kita jumpai juga ada juga yang kadang suka ngerebus daun sirih, airnya ditetesin, kita nggak tahu posisi mata ada luka, itu juga bisa micu katarak. Besok-besok semisal contoh ada kasus gangguan mata, baiknya kita kasih obat apa? Kalau kita biasanya menyarankan yang aman Repitel. Dia mabung, tingkat stres tinggi, imunnya juga turun. Sementara kalau kita lakukan tindakan operasi, operasi kan nanti pakai obat bius nih. Obat bius itu kategorinya obat keras, yang mana obat bius itu punya resiko. Di manusia pun juga sama, ada 2 resiko besar yang mungkin bisa terjadi. Yang pertama gangguan organ dalam, kayak kalau orang itu mau sesar, nggak taunya habis sesar udah harus cuci darah. Makanya kalau untuk kondisi saat ini, saya lebih menganjurkan stepnya pengobatan dulu. Yang mata kirinya. Mata kiri. Nanti obatnya sekalian saya kasih 2 jenis obat mata. Karena yang mata kanan juga kataraknya belum berputih banget, kadang ada beberapa kasus dia mudar pakai obat mata itu. Jadi harapan kita nanti dalam 2 minggu ke depan, semisal ternyata kataraknya dia juga udah pudar, berarti treatment obatnya kita lanjutin aja, nggak perlu operasi gitu. Paling gitu kalau saran saya. Untuk ini untuk yang terbaik buat kondisinya dia saat ini. Bagaimana? Kamu melama lu.